Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anca Pratama Atmaja. Pencemaran dan etika lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain dalam lingkungan, serta berubahnya tatanan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Jenis-jenis pencemaran udara yang terlihat di gambar adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pencemaran yang sangat berbahaya karena udara adalah komponen paling penting dan paling berguna bagi kehidupan di muka bumi. Jika udara tercemar, maka kesehatan makhluk hidup di dunia terganggu. Cara-cara untuk mencegah pencemaran udara yang terjadi di dunia adalah: 1. Beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. 2. Sering bersepeda dan berjalan kaki. 3. Tidak membakar sampah sembarangan. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. 5. Membatasi pemakaian listrik yang berlebihan. 6. Memelihara lebih banyak tanaman seperti reboisasi dan penanaman ulang. Baik, teman saya Jarvis ingin mengajak Anda untuk berkeliling melihat dampak polusi udara. Hai, saya Jarvis ingin mengajak Anda melihat dampak dari pencemaran udara. Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, pollutant source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-pollutant source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, bekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan Yang terlihat pada gambar adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah cara agar pencemaran air dapat diatasi. 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia agar air dapat disaring oleh pohon tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan membawa Anda untuk melihat dampak dari pencemaran air. Berikutnya, pencemaran yang terlihat di gambar adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif
tidak hanya bagi lingkungan namun juga manusia itu sendiri. Tanah memiliki berbagai senyawa yang memang telah ada secara alami walaupun ia tidak tercampur. Senyawa seperti fosfat, karbonat, sulfat, nitrat, juga senyawa-senyawa organik seperti asam lemak, DNA, pH, dan lain sebagainya. Polusi akan terjadi apabila jumlah kontaminasi pada tanah melebihi tingkat yang seharusnya. Ada dua faktor yang menyebabkan mengapa tanah mengalami pencemaran. Pertama, yang dapat diakibatkan oleh manusia itu sendiri dan bisa juga alam menjadi penyebabnya. Biasanya penyebab pencemaran tanah terjadi akibat ulah manusia karena cara pembuangan limbah yang tidak tepat. Sebenarnya, tempat-tempat konstruksi pada perkotaan merupakan wilayah yang memiliki potensi pencemaran tanah cukup besar. Hampir semua bahan kimia yang ada pada tempat konstruksi memiliki potensi untuk mencemari tanah. Berikut cara agar pencemaran tanah dapat diatasi. 1. Melakukan daur ulang sampah organik seperti plastik, gam, kaca, karet, dan lain-lain. Tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Mencegah dan melestarikan tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh. Yang terlihat pada gambar adalah polusi cahaya. Polusi cahaya merupakan salah satu jenis polusi. Definisi dari polusi cahaya adalah dampak buruk akibat cahaya buatan manusia. Polusi cahaya biasanya berarti intensitas cahaya terlalu besar. Beberapa spesies termasuk tumbuhan dan manusia mengalami dampak dari polusi cahaya. Sebagian besar masyarakat umum tidak pernah mendengar istilah polusi cahaya. Adapun yang mengetahui polusi cahaya biasanya tidak peduli atau tidak melakukan apa-apa untuk menanggulanginya. Polusi cahaya merugikan Amerika Serikat $1 miliar tiap tahunnya. Polusi cahaya dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu cahaya tidak menyenangkan yang mengganggu alam atau cahaya rendah, cahaya berlebihan, biasanya di dalam ruangan yang mengganggu dan berefek pada gangguan kesehatan. Berikut cara mencegah pencemaran udara. 1. Mematikan lampu saat tidak digunakan. 2. Pilih intensitas cahaya yang secukupnya. 3. Gunakan sungkup atau lampu area luar. 4. Gunakan sensor gerak atau lampu luar ruangan esensial. Sekian video pembelajaran saya. Kurang dan lebihnya terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ini agar teman-teman dapat mengetahui kalau ada video baru. Terima kasih.